Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak-kakak dari GKBB Jemaat Margi Kahuripan Gianyar. Kakak-kakak di sini berharap kepada adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian yaitu Dikepak-kepakan Sayapnya. Adik-adik semua, sekarang kita akan berdoa. Kakak minta adik-adik semua duduk yang rapi dan kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala pertolongan yang Tuhan beri bagi kami. Sekarang kami akan memulai kelas sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan boleh menuntun kami sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi yaitu Yesus Kekasih Jiwaku. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan ayat hafalan kelas kecil dan kelas tanggung. Ya, ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Injil Markus 9 ayat 23.
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kakak ulang lagi ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Diingat ya adik-adik, jangan lupa. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya masing-masing, kemudian duduk yang rapi. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom untuk semuanya. Ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pak Pendeta yakin pasti adik-adik telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Tetapi sebelumnya adik-adik mari kita ambil sikap doa ya. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, dan tundukkan kepala kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami. Kami sebagai anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus senantiasa boleh menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu ini juga boleh menjadi kabar sukacita bagi kami semua. Kami menyambut firman-Mu ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayo adik-adik buka Alkitabnya, cari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, adik-adik, pada saat itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Nah, ketika Yesus sudah ada di dalam kota Kapernaum itu, tiba-tiba datanglah seorang perwira datang kepada Yesus. Lalu ia mengatakannya begini, Tuhan, hambaku saat ini sedang sakit. Ia mengalami sakit keras. Ia membutuhkan pertolongan. Tuhan, kiranya Engkau boleh datang ke tempatku menyembuhkan hambaku. Nah adik-adik, perwira ini sungguh-sungguh ya menunjukkan bagaimana dia sangat-sangat baik hatinya. Dia mau datang kepada Tuhan hanya untuk menyembuhkan hambanya. Nah adik-adik, kita juga boleh mencontoh perwira ini. Kalau kita tahu perwira itu kan seorang yang tegas, yang punya kuasa, dia bisa menjadi pemimpin. Tetapi adik-adik, contoh perwira ini juga baik di dalam kehidupan kita. Misalnya adik-adik, kita tidak boleh hanya memperhatikan kehidupan keluarga kita saja. Tetapi adik-adik juga harus memperhatikan. Misalnya adik-adik di rumah punya suster, adik-adik harus perhatikan dia. Misalnya juga di rumah adik-adik ada yang membantu kerja, biasanya disebut pembantu begitu ya. Adik-adik juga harus memperhatikannya. Atau misalnya ketika
adik-adik di rumah orang tuanya punya usaha atau pekerjaan, ada karyawannya. Nah, adik-adik juga harus memperhatikan karyawannya. Ini sangat penting adik-adik agar kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik pada saat itu ya, tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan bahwa, "Oke, baiklah, aku akan datang menyembuhkannya." Nah, pada saat itu tanpa diduga-duga adik-adik, ternyata perwira itu kembali berkata. Ia mengatakan demikian, "Tuhan, aku tidak layak bahwa Engkau datang ke tempatku. Engkau datang ke rumahku. Aku tidak layak Tuhan menerima Engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Karena aku yakin bahwa aku ini juga seorang perwira, tapi aku juga seorang bawahan. Aku punya pemimpin ya. Aku juga punya bawahan. Nah, adik-adik artinya ini bahwa perwira ini sangat taat ya. Perwira ini betul-betul dia mengasihi atasannya. Bahkan dia juga mau mengasihi ketika dia juga mempunyai bawahan, yaitu prajurit-prajuritnya. Dia sangat mengasihi prajurit-prajuritnya atau bawahannya itu. Nah, sungguh-sungguh adik-adik ini menunjukkan bahwa seorang perwira ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Nah, adik-adik dengan sangat hormat ya, perwira ini juga menempatkan Yesus sebagai atasannya dan Yesus itu juga sebagai tuannya. Dan sungguh-sungguh perwira ini sangat menghormati Yesus. Nah, ketika perwira ini mengatakan kepada Yesus bahwa engkau tidak perlu datang ke rumahku, dengan engkau berkata saja, dengan engkau berfirman saja, engkau akan dapat mampu menyembuhkan hambaku. Seketika ya, adik-adik, Tuhan Yesus kaget. Dia melihat, wah, ternyata perwira ini menunjukkan iman yang sungguh luar biasa. Imannya sangat hebat, imannya sangat kuat. Karena banyak sekali ya orang percaya kalau minta kepada Tuhan, Tuhan datanglah gitu ya. Tuhan sembuhkanlah, Tuhan topanglah tanganmu, Tuhan peganglah sakit penyakitku, maka engkau akan menyembuhkannya. Dan itu setiap orang percaya merasa puas dan merasa senang. Tetapi berbeda dari perwira ini. Dia punya iman yang sangat istimewa. Di mana perwira ini sangat-sangat percaya bahwa perkataan atau firman Tuhan itu sangat-sangat berkuasa. Jadi ketika Tuhan hanya dengan berfirman, dengan berkata, ia akan sanggup memberikan kuasanya. Jadi tidak perlu Tuhan Yesus datang. Tidak perlu Tuhan Yesus pegang begitu ya. Tidak perlu Tuhan Yesus hadir. Tetapi hanya dengan firman-Nya pasti akan sembuh. Dengan kata lain adik-adik bahwa perwira ini percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak dibatasi dengan ruang, tidak dibatasi dengan waktu. Tetapi hanya dengan perkataannya saja, hanya dengan firman-Nya saja, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal ini dikatakan oleh perwira itu, ya Tuhan Yesus sangat heran. Karena dia melihat bahwa tidak ada seorang atau orang Israel yang memiliki iman seperti perwira ini. Perwira ini bukan orang Yahudi atau orang Israel, tetapi dia memiliki keyakinan yang luar biasa di dalam iman keyakinannya. Dan sungguh-sungguh akhirnya pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus memuji ya perwira ini dengan mengatakan bahwa tidak ada sebesar ini pada orang Israel iman yang luar biasa yang ditunjukkannya. Jadi seketika itu Tuhan Yesus berkata, pulanglah, jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan tiba-tiba adik-adik saat itu sembuhlah hamba dari perwira itu. Wow, luar biasa adik-adik. Ketika Tuhan boleh berfirman, Tuhan boleh berkata, maka sembuhlah hamba dari perwira itu. Jadi adik-adik sungguh dahsyat dan luar biasa firman Tuhan hari ini. Karena hanya dengan firman Tuhan, hanya dengan perkataan saja, Tuhan mampu menyembuhkannya. Jadi adik-adik, hendaklah kita juga percaya bahwa firman Tuhan akan senantiasa menolong, berkuasa, memimpin setiap kehidupan adik-adik. Jadi jangan lupa adik-adik untuk terus rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan,
Karena adik-adik, hanya dengan firman-Nya saja Tuhan akan sanggup menolong kita. Itulah firman Tuhan adik-adik yang boleh disampaikan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada saat ini Engkau boleh memberkati kami. Engkau telah berfirman kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami juga boleh melakukannya setiap hari. Seperti iman yang dimiliki seorang perwira ini Tuhan, kami yakin dan percaya, kami juga percaya bahwa hanya dengan firman-Mu, hanya dengan perkataan-Mu, Engkau akan sanggup menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, nah kali ini saatnya kita akan aktivitas. Gimana adik-adik, masih semangat kan? Wih, luar biasa. Tadi Kak Ratna yakin adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah ya. Dan ini aktivitasnya. Nah, adik-adik tadi dalam firman Tuhan tadi kita sudah dengar ya bahwa ada yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, aktivitasnya apa ya? Aktivitasnya adalah teka-teki silang. Nah, teka-teki silang ya, adik-adik udah pernah kan teka-teki silang? Nah, kali ini perhatikan ada teka-teki silang sehubungan dengan firman Tuhan tadi. Ayo siap-siap, siapa yang akan bisa jawab? Siap-siap ya. Tadi firmannya perhatikan dan pertanyaannya di sini. Nah, ya siap-siap ya adik-adik. Coba perhatikan. Nah, ini pertanyaannya ada mendatar, ada juga yang menurun. Nah, kita mulai ya dari yang satu mendatar. Satu mendatar ada berapa kotak? Adik-adik ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. 5 kotak. Kemudian huruf depannya Y. Huruf depannya Y ya adik-adik. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya kita lihat di sini. Pertanyaannya satu mendatar. Kita lihat. Yang mampu menyembuhkan penyakit. Nah, tadi udah dengarkan firman Tuhannya adik-adik. Siapa yang mampu menyembuhkan penyakit? Siapa? Dokter. Siapa? Tabib. Ini huruf depannya Y. Kemudian 5 kotak. Ayo siapa? Berpikir ya. Siapa ya? Iya benar. Yesus. Kita lihat, kita buka. Yesus. Iya, pintar sekali ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya yaitu ini kan sudah ada nih huruf S untuk kita jawab yang 5 menurun. Nah, 5 menurun. Ada berapa kotak adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pertanyaannya apa lagi sekarang ya? 5 menurun. Hamba perwira itu menjadi titik-titik. Hamba perwira itu menjadi, nah tadi setelah datang sama Tuhan Yesus menjadi apa? Depannya S. Ayo berpikir lagi. Apa ya? Ayo siapa cepat? Ayo. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weh ya pintar ya. Menjadi sembuh ya. Menjadi jawabannya sembuh. Menjadi sembuh. Sembuh. Nah jadinya untuk nomor 2 mendatar sudah ada petunjuknya adik-adik. Ada yang
nomor kotak ketiga M, kemudian yang kotak nomor 5 A. Jadi nomor 2 mendatar apa sih pertanyaannya? Nomor 2 mendatar. Perwira memiliki titik-titik yang sakit keras. Nah, apa? Memiliki titik-titik yang sakit keras. Huruf ketiganya M, huruf kelimanya A, jumlahnya 4 kotak. Memiliki apa tadi ya? Oh iya, memiliki hamba. Ya, betul lagi, memiliki hamba. Weh, adik-adik pintar semuanya. Tadi semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tinggal satu saja ya. Ayo, tinggal satu. Siapa yang belum jawab? Nah, tinggal satu, yaitu nomor 4 menurun. Pertanyaannya, ini yang terakhir ya adik-adik. Yang terakhir, nomor 4 menurun. Yesus memuji titik-titik perwira itu. Tadi perwira itu memiliki apa? Kemudian Yesus memuji titik-titik perwira itu. 4 menurun. 4 menurun ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak ya adik-adik. Nah, apa ya kira-kira ya? Apa tadi ya? Apa tadi adik-adik? Ayo, ini terakhir nih. Nah, 4 menurun ya. Yesus memuji iman. Luar biasa adik-adik, keren semuanya bisa jawab ya. Memuji iman. Memuji iman perwira tadi. Betul semuanya. Nah, ini teka-tekinya ya adik-adik. Ya, tetap semangat senantiasa mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesuslah dokter yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Begitu adik-adik, sampai jumpa. Ayat hafalan untuk kelas besar dan kelas remaja di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ingat dihafal ya adik-adik, Yohanes pasal 20 ayat 29. Oke adik-adik semua, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan persembahannya dan kita akan mengiringi dengan pujian "Begitu Besar Kasih Allah Bagi Kita". Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu
Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita sekolah minggu pada hari ini. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa dan kita juga memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh merasakan kasih-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan senantiasa boleh memberkati kami satu persatu. Saat ini Tuhan Yesus, kami memohon berkat-Mu turun atas kami semua. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh-Mu yang kudus, yang boleh menjaga adik-adik, melindungi adik-adik, bahkan memberkati adik-adik dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah sekolah minggu kita selesai sampai di sini. Sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik semuanya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Terima kasih.